I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perjanjian Romroyen. Serangan umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh para pejuang Indonesia telah membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda itu tidak benar. Republik Indonesia dan TNI masih tetap ada, namun Belanda tetap membandel dan tidak mau melaksanakan resolusi DK PBB 28 Januari. Perundingan ini pun menjadi macet. Melihat kenyataan itu, Amerika Serikat bersikap tegas dan terus berdesak agar Belanda mau melaksanakan resolusi tanggal 28 Januari. Amerika Serikat berhasil mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Perjanjian Romroyen dilakukan antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini dilatar belakangi karena serangan militer Belanda terhadap Yogyakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom, sedangkan Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Perjanjian Romroyen terjadi pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta, di bawah pimpinan Merle Chokran, anggota Komisi Amerika Serikat. Isi Perjanjian Romroyen bagi Indonesia. 1. Memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilnya. 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB. Isi Perjanjian Romroyen bagi Belanda. 1. Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik. 3. Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di negara yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948. Perundingan ini menghasilkan keputusan 1. Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juni 1949. 2. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. 3. Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. 4. Mengenai penggantian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Yogyakarta juga menjadi ibu kota sementara dari Indonesia. Terjadi juga penyerahan mandat dari Safrudin Prawiranegara sebagai Presiden PDRI. Pemerintahan darurat Republik Indonesia kembali kepada Insinyur Soekarno. Dampak dari Perjanjian Romroyen antara lain sebagai berikut. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian. Setelah pemerintahan pulih pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Pada kesempatan itu, Safrudin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dalam sidang kabinet juga diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi Menteri Pertahanan merangkap kedua koordinator keamanan. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know.